Oke, sebelumnya kita sudah bahas 14 hukum-hukum Murphy yang mana keseluruhan hukumnya itu lebih cenderung, lebih menyoroti sisi negatif, sisi kelam, sisi pesimis dalam kehidupan. Jadi walaupun hidup ini potensi lancarnya itu 90%, 99%, tapi Murphy lebih suka menyoroti sisi gagalnya, potensi kegagalannya. Bahwasanya di setiap prosedur, di setiap sistem, selalu saja ada potensi salah dan selalu saja kesalahan itu bakal terjadi. Nah, hukum-hukum Murphy yang keseluruhannya cenderung negatif atau pesimis itu, meskipun sangat-sangat relate dengan kehidupan kita dan tidak menutup kemungkinan orang-orang akan dengan cepat mengamini hukum-hukum Murphy tersebut, tapi hukum-hukum tersebut tidak lepas dari kritik ya. Jadi ada dua tokoh yang mengkritik pemikiran atau hukum-hukum Murphy tersebut ya. Kritik yang pertama dari Richard Dawkins. Jadi Dawkins itu menganggap hukum-hukum Murphy itu adalah bias konfirmasi. Nah, apa sih bias konfirmasi? Yaitu usaha penggalian fakta, pencarian data, pencarian informasi yang hanya untuk memenuhi apa yang sudah kita yakini ya. Jadi kita mengonfirmasi apa yang sudah kita percayai. Kita percaya A dan kita cenderung untuk mencari informasi, meriset data, menggali fakta-fakta seputar yang sudah kita yakini itu. Kalau kita menemukan fakta-fakta lain yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita yakini, maka itu kita lewatkan, tidak kita hitung sebagai fakta, tidak kita hitung sebagai data, dan kita terus mencari sampai apa yang sudah kita yakini itu terkonfirmasi oleh fakta, oleh informasi, oleh data yang kita gali. Nah, bias konfirmasi ini juga bisa dibilang kita memilah-milah informasi, memilah-milah data, memilah-milah fakta sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan kita. Kritik yang kedua datang dari David Henn. Nah, David Henn ini menganggap bahwa hukum-hukum Murphy itu merupakan bias seleksi ya. Jadi, kita mencari, menggali data, informasi, fakta, tapi kita seleksi. Sebenarnya ada banyak peristiwa yang terjadi, ada banyak data, informasi, fakta yang kita dapatkan, tapi kita seleksi, kita pilih-pilih, kita pilah-pilah yang mana saja yang sesuai dengan apa yang sudah kita yakini. Nah, terkait dengan sisi-sisi negatif yang disorot Murphy, bahwasanya ada banyak sekali peristiwa sukses, ada banyak kejadian, proses-proses yang berhasil, sistem atau prosedur yang sempurna yang terjadi, tapi justru kita lebih menyoroti sisi negatif, sisi buruk, sisi gagal yang sebenarnya itu hanya terjadi sesekali ya. Jadi kita menyeleksi berdasarkan apa yang sudah kita yakini. Kalau kita sudah meyakini hukum Murphy, sisi negatif itu yang lebih menonjol. Ada sekian banyak fakta, ada sekian banyak kesuksesan, kesempurnaan sistem, kesempurnaan prosedur, tapi itu tidak kita lihat. Justru kita lebih menonjolkan, kita lebih menyoroti aspek gagalnya, aspek ketidaksempurnaannya, celah kesalahannya, potensi gagalnya. Nah, inilah yang disebut sebagai David Henn sebagai bias seleksi ya.